Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami berupa video. Sebelum kita menampilkan video diskusi kami, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Damar Abis Nugroho dengan NIM K1C024021. Saya Deva Muri Alifa dengan NIM K1C024102. Saya Ilham Herensyah Fajar dengan NIM K1C024114. Saya Risma Aryani dengan NIM K1C024024. Baik, mungkin kita langsung ke video. Halo teman-teman semua, apakah kalian sudah familiar dengan suatu istilah yang bernama dengan kecepatan fase? Atau mungkin baru pertama kali dengar? Kecepatan fase merupakan kecepatan perpindahan suatu titik dengan fase konstan pada suatu gelombang. Secara sederhana, kita bisa membayangkan kecepatan fase itu dengan kita melihat ombak di laut. Yang ketika kita fokus kepada satu titik di puncak gelombangnya, kita bisa melihat seberapa cepat ombak tersebut melaju ke depan. Nah, kecepatan tersebut yang bisa kita sebut dengan fase kecepatan. Secara matematis, kecepatan fase dapat dirumuskan sebagai Vp, atau Vp sama dengan omega dibagi dengan K, yang dimana omega adalah frekuensi sudut dan K adalah bilangan gelombang. Namun, kira-kira apa aja sih hal yang bisa mempengaruhi kecepatan fase tersebut? Katanya kecepatan fase tidak bergantung terhadap frekuensi ataupun amplitudo. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membuktikan bahwa kecepatan fase tersebut tidak bergantung terhadap amplitudo dan frekuensi, tetapi bergantungnya terhadap medium perambatan gelombangnya. Percobaan pertama kami menggunakan medium tali tambang kecil berdiameter 0,4 cm dan panjangnya 250 cm. Pada percobaan ini, kami akan memberikan gangguan dengan frekuensi rendah dan tinggi, lalu melihat apakah kecepatan fasenya berubah atau tidak. Pada video ini, tali digetarkan dengan kecepatan yang lebih rendah sehingga gelombang yang terbentuk terlihat lebih sedikit dan jarak antar gelombang cukup renggang. Gelombang tetap merambat dari satu ujung tali ke ujung lainnya. Namun, jumlah gelombang yang muncul dalam waktu tertentu tidak terlalu banyak. Dari percobaan ini dapat dilihat bahwa frekuensi getaran memengaruhi bentuk gelombang yang dihasilkan. Pada video ini, tali digetarkan lebih cepat dibandingkan percobaan sebelumnya. Akibatnya, gelombang yang terbentuk menjadi lebih banyak dan jarak antar gelombang terlihat lebih rapat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi getaran, maka semakin banyak pula gelombang yang dihasilkan dalam waktu yang sama. Meskipun demikian, gelombang tetap merambat dengan pola yang sama sepanjang tali. Oke, jadi masuk percobaan kedua, yaitu dengan medium tali yang berbeda. Nah, di sini kita menggunakan medium tali kabel dengan panjang kita menggunakan 250 cm dan diameter itu 1 cm. Nah, di sini kita akan menunjukkan kecepatan fase itu bergantung pada medium. Jadi, kecepatan puncak itu akan tetap sama. Yang berubah itu adalah bentuk atau rapat gelombangnya saja. Dari eksperimen kami dapat disimpulkan 2 poin penting. Pertama, kecepatan fase tidak bergantung pada frekuensi maupun amplitudo. Contoh nyatanya seperti di konser musik. Suara vokal penyanyi yang melengking tinggi dan suara bass yang rendah akan sampai ke telinga penonton secara bersamaan karena kecepatan bunyi di udara tidak bergantung pada frekuensi nadanya. Kedua, kecepatan fase sangat bergantung pada karakteristik medium. Terbukti saat membandingkan tali dan kabel, kecepatan gelombang berbeda karena massa jenis dan tegangan mediumnya berbeda. Kecepatan bunyi di konser baru akan berubah jika karakteristik udaranya berubah, misalnya karena suhu mendingin atau jika suaranya merambat di dalam air.